Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menyampaikan hasil dari resume selama belajar kode etik psikologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ima Siti Mesaroh, NIM 19107001003 dari kelas psikologi A. Oke, yang pertama adalah perbedaan ilmuwan psikolog dan psikolog. Psikolog yaitu lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi strata 1 sistem kurikulum lama, atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 atau S1 dan lulusan dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2. Nah, kemudian kewenangan psikologi itu untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, dan lain-lain. Yang harus kita ketahui bahwa psikologi itu memiliki surat izin. Nah, bagi para psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Yang selanjutnya yaitu materi tentang mengatasi isu-isu etika. Ada 3 pasal. Yang pertama tentang Majelis Psikologi Indonesia. Majelis Psikologi Indonesia merupakan penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dalam kaitannya dengan profesi psikologi, baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan di bidang psikologi. Setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam ADART dan Kode Etik Psikologi Indonesia. Selanjutnya yaitu penyelesaian isu etika. Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait, sehingga dapat memberikan masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau pusat. Selanjutnya yaitu sekilas tentang HIM PSI atau HIMSI. HIM PSI merupakan organisasi profesi psikologi di Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959. Pada awalnya, HIMSI ini didirikan dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi atau ISPSI. Kemudian pada tahun 98 berubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau disingkat HIMSI. Selanjutnya yaitu kompetensi. Kompetensi ini meliputi ruang lingkup, peningkatan kompetensi, dan dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Yang pertama yaitu ruang lingkup kompetensi. Melakukan penelitian dan intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sesuai dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi. Wajib melaksanakan upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang ada. Yang ketiga yaitu dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional ini berlaku dalam mengambil keputusan yang sudah teruji. Hasil pemeriksaan psikologis. Ada 2 macam. Yang pertama, rekam psikologi lengkap. Rekam psikologi lengkap ini memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian praktik,
karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang kedua yaitu rekam psikologis untuk kepentingan khusus. Dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil dan menjaga kerahasiaan. Selanjutnya yaitu iklan layanan publik. Iklan layanan publik ini berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional psikolog yang mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar rektori, resume pribadi, lokakarya, dan lain-lain yang berisi materi yang diterbitkan. Penelitian dan publikasi. Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Harus bersikap profesional, bijaksana, jujur, dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Yang terakhir ada forensik. Nah, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dengan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.